Selamat sore, selamat berbuka puasa yang buka puasa atau di Indonesia sudah mau sahur lagi ya. Ya, selamat berjumpa buat kawan-kawan. Kali ini saya mau membahas masalah siapa tahu ada yang tertarik untuk bekerja di kapal untuk sebagai ABK dengan gaji 22 juta. Syarat-syaratnya ya saya akan bahas nanti. Syarat-syaratnya ya tentunya kita harus ya tidak susah syarat-syaratnya, hanya butuh dasar-dasar sertifikatnya saja. ANT dasar, ATT dasar, BST, SCRB, dan tergantung kapal apa yang kita mau kerja, tanker kah atau offshore kah. Kita akan bahas, ayo kita bahas. Siapa tahu ada yang tertarik. Ya tidak sedikit karena kurangnya pekerjaan di darat, tidak sedikit kawan-kawan kita yang sarjana. Saya banyak menemui kawan-kawan kita yang sarjana, ada dokter Andes, ada yang sarjana hukum, ada yang insinyur. Mereka itu bekerja di kapal sebagai kru atau sebagai ABK. Tak jarang mereka pergi ke kapal pesiar. Mereka juga pergi ke kapal seperti saya, kapal offshore, bekerja di offshore. Nah, mengapa demikian? Karena kurangnya lapangan kerja di darat. Nah, selain daripada itu, para sarjana ini tergiur dengan gaji yang menggiurkan. Ya, saya kasih contoh misalnya di perusahaan saya ini, untuk gaji seorang bawahan itu 1.552 US ya satu hari. Jadi 1.560. Nah, kalau 1.660 ini dikalikan dengan 1.560 ini dikalikan dengan $14.500 sekarang, itu kurang lebih 22 juta lebih. Jadi gaji terendah sebagai seorang bawahan itu 22 juta 600 sekian lah, kalau dolarnya 4.500. Jadi ini yang membuat para kawan-kawan termasuk dengan ponakan daripada istri saya, itu dia lulusan dari sarjana ekonomi pajak dan sekarang dia malah konsentrasi untuk berlayar dengan gaji 1.000 US lebih. Itu di luar dari, karena dia pelayan, jadi ya lumayan istilahnya ya. Dan itu dia sudah jalani 2 tahun, dia berhenti dari pekerjaannya di kantor audit pajak. Ya, jadi dia tertarik. Begitupun banyak yang saya temui, ada yang ya itu ya seperti yang saya katakan tadi, insinyur, dia menjadi operator insinerator di kapal atau bakar-bakar sampah dengan gaji 1.000 US juga lebih. Nah, di kapal saya untuk bawahan itu digaji ya 52 US per hari, yang paling kecil itu. Jadi dia digaji kurang lebih 26 juta. Siapa yang tidak tertarik? Nah, ini syaratnya nih. Syaratnya orang untuk bekerja di kapal, kalau dia dari sarjana sebenarnya sih tidak dipakai ya. Ya minimal dia tamatan SMA, SMP juga bisa, karena untuk menjadi bawahan di kapal itu tidaklah susah. Jadi yang pertama dia siapkan itu ya tentunya dia harus mempunyai ANT dasar atau ATT dasar. Kalau di mesin ATT dasar yang dulunya SKP, kalau di dek dia ANT, ahli nautika tingkat
dasar. Itu kursusnya kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan begitu. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki BST, Basic Safety Training. Ini yang dasarnya dulu, yang pokoknya. Kemudian SCRB, Survival Craft, dan MFA. Kemudian paspor, tentunya kalau di luar negeri, dan juga surat keterangan kelakuan baik dari polisi. Jadi ini basicnya dulu, basicnya yang harus diambil. Bisa ditanya di sekolah-sekolah pelayaran kalau tidak salah. Untuk ANT dasar itu 3 jutaan atau 5 jutaan sekarang saya. Dulu hanya 3 jutaan. Dan untuk BST kurang lebih 1 jutaan, kursusnya kurang lebih 1 minggu. Dan untuk SCRB 3 atau 4 hari, biayanya 500-600 ribu. Kemudian ya kelakuan baik gratis. Kemudian MFA. Nah 3 ini. Kemudian ini kan lagi, misalnya yang mau bekerja di tanker, dia harus punya chemical tanker, oil tanker, sertifikat. Kalau untuk di kapal ini tidak perlu. Dan kalau di Malaysia dia harus punya BOSIT. Kalau di offshore ya Basic Offshore Safety Training, itu yang biayanya 10 jutaan sekarang kalau tidak salah itu. Ya dulu 13 jutaan. Ya mungkin karena offshore menurun, jadi turun juga harganya. Jadi ya kalau mereka sudah mempunyai BST, mereka sudah mempunyai buku pelaut, ATT dasar atau ANT dasar, kemudian SCRB, MFA, tentunya ini yang dibilang nasib-nasiban juga kalau mereka dapat secepatnya gitu ya, karena begitu banyak kru sekarang yang menganggur karena COVID ini, dan perusahaan juga agak menurun. Jadi tapi itu adalah dasar untuk orang bekerja di kapal, terutama di kapal saya. Jadi 1 ya ANT atau ATT, 2 BST, SCRB, MFA, dan kalau di Malaysia di sini tidak ada BOSIT. Tambah lagi dengan BOSIT kalau di Malaysia, dan buku pelaut tentunya itu harus. Jadi dasarnya hanya itu aja. Tergantung dari misalnya kalau mau di tanker ya seperti saya katakan tadi ya chemical tanker, oil tanker, sertifikat, gas apa gitu. Tapi ini saya berbicara di perusahaan saya. Jadi di perusahaan saya ini seorang jabatan atau EB itu digaji 52 US per hari. Itu kurang lebih 26 juta sebulan. Itu menarik buat para sarjana untuk istilahnya mencari modal. Dan ada yang malah betah dan tidak akan mau bekerja lagi sesuai dengan jurusan kuliahnya dulu. Yang jelas mereka tentunya senang bisa berkeliling dunia dimanapun negara-negara kapal itu singgahi. Jadi itu, apalagi yang bujang tentunya sangat senang. Jadi itulah syarat kalau orang yang mau bekerja di kapal. Jadi tidak repot, tidak seperti yang digombor-gombor, tidak susah-susah banget gitu. Yang penting ada kemauan dan juga berusaha, tentu pasti bisa. Karena memang untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang besar di darat itu sulit. Kalau untuk di laut ya, kalau dia keluar negeri ya dia sudah standar lah. Jadi minimal $900 1 bulan, kan lumayan itu. Untuk ada yang kontrak 9 bulan, ada yang 3 bulan di offshore, ya cukup. Nah kiranya kalau ada yang berminat,
ada yang mau mencoba, silakan. Bagi para sarjana-sarjana atau yang kawan-kawan yang menganggur, ya bisa itu diambil di sekolah-sekolah pelayaran seperti di Semarang, di Jakarta, di Manado, di Aceh, di Makassar. Sudah banyak membuka untuk kursus-kursus tersebut. Ya hitung-hitung sambil cari modal. Orang bekerja di laut ini kan tidak ada pensiunnya. Beda dengan pelaut yang pegawai negeri kayak navigasi apa begitu. Tapi yang jelas kalau orang bisa mengatur dengan baik gajinya, uangnya, pasti bisa menjamin masa depannya dengan bekerja di laut. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga kemudian baru mau start, itu berat. Berat karena ya dia sudah ada anak, ada istri. Tentunya harus butuh pengorbanan untuk memulai. Tapi ada juga yang berhasil. Bahkan yang dulu guru SD bisa sampai menjadi kapten karena dengan ketekunannya itu. Ya tentunya butuh waktu puluhan tahun ya, bukan ini, dan dipercaya perusahaan gitu. Ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton, share, like, juga komen, dan kalau ada yang berminat bisa tanya-tanya di kolom komentar. Ya, sampai jumpa.